saya Aulianisa Zahra dari kelas PAI 3B. Passive voice adalah suatu kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif biasanya diawali dengan kata imbuhan di atau ter, seperti dibuang atau terbuang. Kalimat passive voice ini kebalikan dari active voice, yang mana subjeknya yang melakukan sebuah perbuatan atau aktivitas tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang passive voice of simple past tense. Passive voice of simple past tense adalah sebuah kalimat pasif yang digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian masa lampau yang telah berakhir di masa lampau juga. Jadi, sebuah cerita yang telah berakhir pada masa lalu. Jika dalam kalimat aktif, kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua. Nah, jika dalam kalimat pasif, kata kerjanya diganti menjadi kata kerja ketiga. Dalam rumus passive voice of simple past tense ada menggunakan to be, yang mana to be-nya adalah was dan were. To be was digunakan untuk sesuatu yang tunggal seperti I, she, he, dan it. Sedangkan were digunakan untuk jamak seperti you, we, they. Nah, rumus kalimat passive voice of simple past tense adalah untuk kalimat positifnya subjek ditambah to be, yaitu was atau were, ditambah verb ketiga ditambah by tambah objek. Untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not di setelah to be, yaitu jadi subjek ditambah to be, yaitu was atau were, ditambah not, ditambah verb 3, ditambah by, tambah objek. Untuk kalimat interrogatif, yaitu to be-nya di depan menjadi was atau were, ditambah subjek, ditambah verb 3, ditambah by, ditambah objek. Contoh kalimat passive voice of simple past tense. Untuk kalimat positif, I was invited by you to come to your party. Kalimat negatifnya ditambah not setelah to be. Jadi seperti ini. I was not invited by you to come to your party. Kalimat interrogatifnya to be didahulukan daripada subjek, seperti was I invited by you to come to your party? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang passive voice of simple future tense. Jadi, simple future tense adalah sebuah tenses yang menunjukkan sebuah peristiwa yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan. Jadi, tenses ini merujuk pada tindakan yang dilakukan setelah sekarang. Selain itu,
tenses ini juga dapat menyatakan suatu prediksi ataupun keinginan. Jika dalam kalimat simple past tense tadi to be-nya menggunakan was atau were, dalam kalimat simple future tense to be-nya itu memakai will dan shall. Ada dua rumus dalam kalimat simple future tense, yaitu ada yang memakai will atau shall, ada yang memakai going to. Will atau shall itu digunakan untuk kegiatan spontan, sedangkan shall digunakan untuk sebuah kegiatan resmi, dan going to itu digunakan untuk sebuah kegiatan yang sudah direncanakan. Tetapi kita di sini akan lebih fokus pada penggunaan dari rumus yang memakai will dan shall. Rumus kalimat aktif dalam simple future tense yaitu subject ditambah to be, yaitu will dan shall, ditambah verb 1. Kalimat itu untuk kalimat negatif, itu untuk kalimat positif. Kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not setelah to be. Jadi subject ditambah will dan shall ditambah not ditambah verb 1. Untuk kalimat interrogatifnya to be-nya didahulukan daripada subjek. Jadi will atau shall ditambah subjek ditambah verb 1. Nah, rumus kalimat simple passive voice of simple future tense adalah karena ini passive voice, jadi verb 1-nya diganti dengan verb 3 yang awalnya kalimat aktif memakai kata kerja pertama. Sekarang kata kerja pertama atau verb 1 sekarang karena passive voice diganti dengan verb 3. Untuk kalimat positifnya subject ditambah to be, will atau shall ditambah be ditambah verb 3 ditambah by tambah objek. Untuk kalimat negatifnya tinggal ditambah not di setelah to be. Jadi subjek ditambah to be yaitu will atau shall ditambah not ditambah be ditambah verb 3 ditambah by tambah objek. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif, to be-nya di depan sebelum subjek. Jadi will atau shall ditambah subjek ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Itu untuk rumus dari passive voice of simple future tense. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti ini. Untuk kalimat positif dulu ya. My sister will be allowed by her this afternoon. Itu untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not setelah to be. Jadi, my sister will not be allowed by her this afternoon. Untuk kalimat interrogatifnya, will my sister be allowed by her this afternoon? Seperti itu kira-kira contoh kalimat dari passive voice of simple future tense. Dan itu artinya adalah adikku akan diizinkan olehnya sore ini. Mungkin cukup sekian materi dari saya tentang passive voice of simple past tense dan passive voice of simple future tense. Mohon maaf jika
kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.